Hmm. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nah, sudah biasa nonton web series itu? Kalau belum, kalian harus cepat nonton nih saudara. Karena tidak ingin kalah dengan serial animasi dari negeri tetangga. Kini animasi Indonesia mulai melakukan gebrakan dengan web series animasi Nusa. Seperti apa serial animasi Nusa ini dan siapa di balik proyek animasi ini? Kita akan bahasnya tentunya di pagi hari ini. Ada Mas Adit ya, Mas Riki dan juga Mas Mario. Terima kasih sudah datang di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ciri khas dari Nusa biasanya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah biasanya kan kalau kita lihat, kenapa sih terpikir membuat animasi Nusa ini? Nusa dan Rara ya kalau saya. Iya, Nusa. Ini Rara si adik kecilnya. Betul. Dan Ya, saya juga betul, si kakak. betul. Ya. Apa yang menyebabkan terinspirasi gitu? Wah, Kalau dari saya pribadi sih emang kita kan emang studio animasi ya. Melihat Indonesia nih konten anak-anak yang sifatnya edukatif dan entertaining itu belum ada. Nah oleh karena itu terutama sahabat kita nih setelah pulang umroh dia menyarankan yuk kita coba bikin sesuatu yuk. Nah, alhamdulillah sih dari situ awal diskusinya mulai intens nih gimana nih cara kita menciptakan karakter yang bisa disukain oleh Indonesia itu seperti apa sih? Oke. Jadi ya di situ sih awalnya mulai gitu. Jadi idenya buat Nusa dan Rara ini dari mana Mas? Itu tadi sih dari diskusi awal doang kita nih awal-awal nih gimana ya kita bikin sesuatu nih untuk Indonesia soalnya kita udah sering berkarya juga buat luar negeri. Cuman nih kita nih belum pernah nih berkarya untuk Indonesia nih makanya kita awali niat Bismillah yuk kita coba berkarya yuk gimana cara kita give back ke penonton ke Indonesia masyarakat khususnya agar ada tayangan yang sifatnya ya education, entertaining dan juga mengandung manfaat. Gitu sih, Oke. gitu. Nah Mas Riki dan Mas Adit, Mas Mario ini kalau di dalam tim ini kan ada 30 orang ya Cik? Iya, betul. Itu sebagai apa Mas? Iya. saya mah tim hore. Ya tim orang juga punya sumbangsi gitu Cik. Ya kalau saya sendiri sih Mas di Project Nusa ini saya produsernya. Jadi saya mengatur jadwal, schedule sama budget sih pastinya. Oke. Kalau Mas Mario, Ya itulah apa ya tim hore. jangan-jangan pengisi suara Nusa, bukan? Enggak gitu. Memang tapi waktu itu saya juga ikut ngobrol juga waktu pas lagi di umroh itu. Jadi saya ngobrol sama salah satu saudara kita nggak hadir hari ini namanya Yuda. Dan nggak tahu ya, mungkin memang Bismillahirrahmanirrahim itu karena pembicaraannya di Tanah Haram gitu. Jadi memang teman-teman ini sebenarnya waktu Januari kemarin mereka baru saja mendeklar ya, mendeklar bahwa kita tidak akan pernah bikin IP. But then ya kalau misalnya Allah berkehendak kan yang maha membolak-balikan hati dan akhirnya bisa sampai di titik ini. Iya. Tapi kenapa sih milihnya Nusa dan Rara? Cuma dua ya, karakternya satu kucing ini yang biasa mengikuti ini. Kenapa milihnya Nusa, Rara adik kakak sepasang ini? Ya, dari awal kita memang awalnya sih sebenarnya Nusa doang. Cuma kok nggak balance ya harus ada satu lagi nih yang melengkapi juga kisahnya. Makanya akhirnya kita ciptakan cerita adik kakak sih. Dari cerita adik kakak itu akhirnya kita melihat wah ini bisa ini cerita yang sangat relatable ke audiens Indonesia. Ada kakak adik hubungannya seperti apa sih? Nah dari hubungan itu kan biasanya kan ada plus minusnya nih. Nah gimana cara itu kita juga memberikan sebuah cerita tuh yang mengurangi minusnya, banyakin plusnya gitu dari kakak adik ini gitu. Oke, nah kalau saya lihat juga kan Mas Mario dulu ini ya sempat selalu saya nonton lah ya berkecimpung di Masya Allah, film dan segala macamnya. Melihat kondisi film untuk anak-anak di tanah air itu sebenarnya memang diperlukankah saat ini? Nah justru kalau misalnya emang saya boleh jujur ya gitu, saya juga belakangan ya mungkin 3-4 tahun terakhir juga udah males syuting. Kenapa? Karena memang ya mohon maaf gitu, keterbatasan cerita, mungkin tim kreatifnya masih yang sama dan akhirnya mereka idenya mulai kering segala macam gitu dan kondisi satu dan lain hal lah ya gitu. Cuman dari kondisi itu kan bukan berarti kita akhirnya lalu berhenti dan menyerah gitu kan. Nah makanya emang dari data kita memang anak-anak butuh ini. Coba kalau misalnya kita dulu kan masih ada kan Iya, kita masih nonton banyak. apalah Unyil lah itu yang udah paling fenomenal gitu. Terus atau paling nggak minimal kalau yang dari luar tuh misalnya Doraemon gitu. Kita masih banyak dapat insight-insight bahwa kita tuh jadi orang harus baik apa segala macam. Cuma
kan memang dari dulu kan kita diajarkan sudah menjadi baik gitu. Semua animasi juga ngajarin anak-anak untuk jadi baik gitu. Tapi baik itu kan sampai mana? Apakah cukup baik saja gitu? Sementara buat kita yang keluarga muslim bagaimana gitu kan harus ada yang bisa menginfiltrasi anak-anak karena dari orang tua juga kesusahan sejujurnya. Jadi Nusa ini adalah hasil kegelisahan kita semua kali ya gitu. Yang punya Jawaban. Apalagi kalau saya lihat tadi kan pas di teasernya tuh mengajarkan tata cara makan yang baik. Jadi ini memang sebagai salah satu contoh, kan anak-anak juga sekarang sudah pakai gadget ya, nonton YouTube dan segala macam. Jadi ini ya bisa menjadi salah satu pilihan begitu ya. pilihan, insya Allah begitu. Nah Mas Riki kalau dilihat kan ini Mas Riki jadi produsernya nih. Iya. Udah berapa episode nih ceritanya? Kurang lebih kita sudah meluncur 5 episode. 5 episode. 5 episode dan dalam tabungan kita udah kurang lebih ada 10 lagi lah. 10 yang lagi. siap. Itu biasanya diunggahnya di YouTube itu per minggu kah, per Oh bulan? iya, untuk jadwal launching kita memang kita unggah di YouTube setiap hari Jumat jam 4.30 pagi. Jam 4.30 setelah pagi. sholat subuh. Setelah sholat subuh itu sudah bisa dinikmati. Udah bisa dinikmati setiap hari masyarakat, Jumat ya. setiap hari Jumat. Nah kalau satu episode itu biasanya makan waktu berapa lama sih buatnya? Jadi kalau boleh saya urut Mas ya, sebenarnya untuk makan satu episode ini bisa kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Kalau ditanya kenapa bisa 3 sampai 4 bulan, karena memang dalam proses animasi itu ada 12 tahap sampai 15 tahap yang harus kita lalui. Dan kurang lebih satu tahapnya itu 1 minggu. Jadi kalau kita bisa kurang lebih kan berarti 12 sampai 15 minggu ya. Iya. Tergantung episode. Kalau episode yang mudah ya kita bisa lebih cepat. Kalau episode susah ya bisa 15 minggu, which is itu 4 bulan. Berarti dengan 30 orang, Dengan 30 orang. satu episode itu Iya. 3 bulan ya? Iya kurang lebih. Wah cukup lama juga buat Untuk menghasilkan animasi. 3 menit aja. Oke, berarti kan kalau saya tahunya animasi itu ada yang menggambar gitu kan. Berapa yang orang yang menggambar ini? Kalau untuk digambar kurang lebih kita udah punya sampai 4 orang gambar. Konsep artis kita punya 4 orang juga, storyboard kita punya 4 orang juga kurang lebih. Terus kemudian animatornya sendiri ada 10, belum modeling, belum lighting, compositing, rendering, belum orang grading, belum orang editing, belum orang audio. Jadi banyak lah Mas ya. Kalau saya terusin nggak selesai. Iya, tapi apa sih yang membedakan Nusa, Rara ini dengan animasi lainnya dan wajib ditonton sama anak Indonesia? Ya, kalau saya boleh bilang sih Mas ya, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Nusa ini kualitasnya lebih baik lah di antara yang lain. Cuman memang kita mau tunjukin ke masyarakat bahwa Indonesia ini bisa loh sebenarnya untuk menghasilkan sebuah animasi yang kualitasnya itu juga baik. Terus kemudian juga nih edutainment, edukasi dan entertainment. Tapi saya juga ingat sih beliau sebelah saya ini, Bapak Aditya punya suatu quote yang menurut saya itu juga bagus untuk dikasih tahu ke teman-teman bahwa stop membandingkan dan mulailah menghargai. Quote Bapak ini, Masya Allah. Stop membandingkan, kita Dan harus mulai menghargai. menghargai. Saya aja sering nonton konser dan Alhamdulillah. Rara. Assalamualaikum ciri aja seperti itu. Alhamdulillah. Tapi kalau dilihat kesulitannya dalam produksi Nusa dan Rara ini apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi, siapa yang mau jawab? Kalau saya, karena memang saya sering mengalami tantangan-tantangan itu ya Mas ya, di saat paling tantangan susah adalah cerita dulu. Karena kita bicara cerita kan apalagi nuansanya sedikit Islam itu juga tidak boleh sampai salah ya. Misalnya seperti urutan-urutan dari baca doa. Kita mengajarkan tentang membaca 3 suraku segala macam itu harus sesuai dengan hadis atau sunnah. Jadi memang itu salah satu kesulitan kita. Kedua adalah mendapatkan style animasinya. Karena buat style animasi ini bapak sebelah saya ini kita udah berbulan-bulan untuk menentukan mau arah kemana nih kita. Itu salah satu kesulitan kita juga. Dan terakhir kesulitan kita menurut saya adalah bagaimana menghasilkan animasi yang kualitas juga bagus, tapi penonton juga suka. Relate sama anak-anak zaman sekarang atau Kehidupan sehari-hari itu yang gitu. paling susah, betul. Tapi kalau dilihat gimana respon masyarakat setelah Nusa dan Rara ini dilepaskan ke YouTube itu? Nah, Iya. itu justru malah harusnya kita yang tanya balik. Iya ya, Dit, betul. ya. Kalau saya sih sering nonton. Alhamdulillah. Nah tapi kalau mau nonton nih, mungkin boleh diajak anak-anak Indonesia daripada nonton yang ya semacam tidak terlalu berfaedah ceritanya. Ini kan Masya Allah. ini mengajarkan kita adab, istiadab juga sehari-hari. Di mana bisa dinonton di akunnya? Mungkin gini kali ya, saya harus meng-underline dulu. Jadi kan tadi kan kalimatnya adalah opsi ya gitu, apa maksudnya tayangan opsi gitu. Artinya kita tidak menyarankan juga untuk orang tua agar mendidik anaknya nonton YouTube setiap saat gitu, Iya, betul. enggak gitu. Makanya kita ada tayangan yang untuk anak-anak dan juga orang tua gitu. Tapi untuk anak-anak ditayangkan setiap hari Jumat pada sholat subuh itu supaya anak-anak emang mau ter-encourage gitu untuk sholat subuh lalu dia menunggu Nusa gitu. Terus juga untuk orang tuanya supaya orang tua yang kalau misalnya tidak bisa menjelaskan atau orang tua yang memang ya belum punya referensi gitu, jadi bisa tahu karena di situ ntar insya Allah kita sajikan juga ustadz-ustadz yang dengan dalil-dalil yang sahih gitu. Nah makanya di sini kita
meng-underline bahwa ini adalah apa ya, opsi gitu, opsi buat orang tua untuk mengajarkan anak-anak. Jadi kalau misalnya memang mengharapkan ini semua bisa menggantikan posisi guru, ya nggak bisa. Atau juga guru di sekolah kan adalah apa ya, opsi gitu, di mana orang tua adalah pendidik penuh gitu. Nah itu kita juga edukasi juga kepada penontonnya supaya nggak cuma gitu mengandalkan guru atau mengandalkan tayangan gitu, karena ini adalah opsi tuntunan. Oke, berarti kalau kita buka YouTube anak-anak, ya salah satu opsinya adalah nonton Nusa dan Rara. Salah satu opsinya. Oke, baik, terima kasih Mas Mario, Mas Riki, Mas Aditya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya.